Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi di channel Samudra Etawa. Dan alhamdulillah sahabat Samudra Etawa semuanya dimanapun anda berada, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sedikit informasi mengenai dunia peternakan, khususnya kambing PE. Jadi bila mana ada diri sahabat kita semuanya mungkin yang masih pemula, baru terjun dalam dunia peternakan, ataupun yang masih baru bergabung di channel kami, tentunya bisa ditonton videonya sampai habis, jangan sampai dilewatkan. Karena spesial hari ini kami akan memberikan sedikit informasi mengenai sebuah proses kambing birahi, teman-teman semuanya. Jadi sebuah proses kambing birahi itu memang sangat banyak sekali variasinya. Satu judul yaitu kambing birahi itu sangat banyak sekali. Metodenya, caranya juga sangat banyak sekali. Dan kita juga harus benar-benar paham cara untuk mengamati dan mendeteksi kambing birahi kalau kita menginginkan sebagai peternak yang cerdas seperti itu. Jadi walaupun cuman sekedar istilahnya kambing birahi atau proses perkawinan itu sangat penting sekali kalau kita sebagai peternak. Soalnya kalau kita tidak paham, tidak menguasai dalam proses kambing birahi atau proses perkawinan kambing, kita sangat berbahaya. Jadi misal kalau anda semuanya peternak tidak memahami, itu sangat berbahaya. Jadi untuk kali ini di kandang kami ada 3 ekor, sebuah contoh saja teman-teman semuanya. Jadi sebuah contoh kambing birahi itu seperti apa. Jadi ada 3 contoh kambing yang posisinya hari ini birahi, tapi ternyata tidak bisa diproses untuk perkawinannya. Jadi kenapa tidak bisa diproses perkawinannya? Nanti kami perjelas semuanya biar anda semuanya bisa memahami dan mengetahui. Karena sangat banyak sekali juga yang salah untuk menafsir. Kambing ini sudah birahi, ternyata sudah dikawinkan tidak jadi bunting seperti itu. Itu sangat banyak sekali. Jadi pemahaman antara kambing birahi itu sangat banyak sekali versinya, sangat banyak sekali. Oleh karena itu mungkin pada kesempatan kali ini kami akan sedikit saja memberikan informasinya. Jadi contoh untuk yang nomor 1 ini bisa dilihat. Jadi untuk contoh yang nomor 1 ini bisa dilihat tandanya. Ini untuk ekor sudah berlendir, sudah lengket seperti ini. Ini kelihatan untuk bulu ekornya lengket, itu menandakan dia sudah berlendir. Jadi kalau kita buka pasti berlendir, atau kita pegang pasti lengket. Itu tanda, mungkin tanda dari kambing birahi. Tapi walaupun ini sudah berlendir, kenapa tidak mau dikawinkan dan kenapa tidak kipit-kipit seperti itu? Jadi sangat banyak sekali. Contoh lagi ini yang nomor 2, ini juga sudah ada tanda berlendir seperti ini. Ini kelihatan dari dekat. Ini bulu ekor ini juga sudah lengket, sudah berlendir. Ini juga baru saja, masih baru, artinya masih lengket, masih basah teman-teman semuanya. Jadi belum kering. Jadi ini terbaru, belum kering. Jadi untuk ini pun nomor 2 juga sama, belum bisa saya proses perkawinannya karena masih beruntak-beruntak dan masih belum maksimal. Dan juga sama ini pun juga ada posisi juga sudah berlendir. Tadi sudah berlendir, sudah agak lengket saya pegang, tapi ternyata masih belum kipit-kipit dan masih beruntak-beruntak seperti itu. Jadi intinya, walaupun kambing itu sudah berlendir, ada tanda lengket, itu masih sangat banyak sekali yang masih belum bisa diproses untuk perkawinannya. Dikarenakan apa? Mungkin saja tandanya cuma satu yaitu berlendir, tapi tidak diimbangi dengan bengkak. Seperti itu. Jadi antara berlendir, bengkak, dan ekor kipit-kipit itu tanda-tanda kambing birahi, bukan berarti dia sudah birahi maksimal. Jadi cuma tanda-tanda birahi teman-teman semuanya. Misal nanti sudah birahi maksimal seperti apa Made, seperti itu. Jadi sangat banyak sekali yang masih belum paham. Jadi misal sudah ada tanda-tanda ekor lengket dan sudah berlendir seperti ini dan diimbangi mungkin kemalan bengkak. Nanti diimbangi juga kalau kita dekatkan dengan bejantan, dia diserui pasti ekornya kipit-kipit seperti itu. Itu menandakan dia birahi maksimal. Jadi selama dia belum
mungkin kipit-kipit, belum nurut sama bejantan, yang jelas itu pun juga masih berbahaya, alias mungkin kalau kita kawinkan tidak jadi bunting atau gagal bunting. Itu yang mungkin sering sekali saya ketahui seperti itu. Jadi misal untuk teman-teman semuanya, kadang-kadang ada yang kambing itu birahinya itu berbeda-beda. Bedanya gimana? Contoh misal seperti ini, sudah berlendir, sudah lengket seperti itu, cuman dikawinkan sama bejantan A tidak mau. Contohnya misal berontak-berontak dan tidak nurut, tidak kipit-kipit. Tapi kadang-kadang ada skalanya juga kalau kita dekatkan dengan bejantan yang lain. Jadi bejantan yang lain teman-teman, itu kadang-kadang juga masih bisa nurut, artinya bisa kipit-kipit dan nurut, tidak berontak. Itu seperti itu pun juga sangat banyak sekali terjadi. Misal kita ingin dikawinkan sama bejantan yang A, tidak mau, berontak-berontak. Nanti kita cek, kita coba, kita dekatkan dengan bejantan yang B. Nah, nanti misal dengan yang B itu kipit-kipit nurut, berarti mungkin saja dia maunya itu sama yang jantan B, seperti itu. Itu mungkin sudah sangat sering sekali kami praktekkan seperti itu. Jadi misal kalau kita beternak, kalau tidak memahami hal sekecil itu, seperti itu juga pun sangat berbahaya. Karena kalau kita sampai gagal memahaminya, ya jelas bisa berakibat fatal, lambat proses kehamilannya, kebuntingannya pun juga bisa mundur dan lambat seperti itu. Dan alhasil mungkin tidak bisa memiliki cempe kita kalau kita tidak paham dan tidak pandai dalam menganalisa kambing birahi. Jadi kenapa kalau sudah birahi dan berlendir tidak saya kawinkan? Kadang-kadang ada mungkin salah satu teman kita, kalau kambing sudah berlendir seperti ini sudah dinyatakan birahi maksimal, padahal belum nurut dan ekornya belum kipit-kipit. Misal kita kawinkan, apakah itu bisa jadi bunting? Yang jelas kalau masalah jadi bunting dan tidaknya saya tidak bisa berani menjawab, dan saya tidak bisa menjawab karena untuk proses positif bunting itu bukan kita yang menentukan. Kita cuma bisa berusaha mendeteksi tanda-tanda kambing birahi seperti itu dan memproses perkawinan kambing. Jadi contoh misal seperti ini, sebenarnya kalau memang kita kawinkan itu pun juga ada persentase bisa bunting. Tapi itu pun juga tidak menjamin karena kambing betinanya masih berontak-berontak. Beda lagi kalau kambing betinanya sudah nurut, kita dekatkan dengan bejantan, ekornya kipit-kipit seperti itu menandakan mungkin dia sudah birahi maksimal. Alhasil nanti kalau kita kawinkan kemungkinan besar presentasinya itu semakin besar, mungkin 75% bahkan 85% bisa positif bunting seperti itu. Itu pun juga masih ada presentasi tidak jadi bunting atau gagal bunting. Apalagi cuma berlendir saja dan tidak kipit-kipit dan tidak nurut, otomatis mungkin presentasinya cuma 25-30% seperti itu untuk kebuntingan, tapi 70% mungkin bisa gagal bunting. Karena apa? Karena masih belum maksimal untuk birahinya. Jadi harus difahami benar-benar untuk sahabat Samudra tahu semuanya. Bila mana Anda mempunyai kambing betina, hewan ternak Anda belum maksimal, yang jelas nanti bisa dicek dan bisa pakai alternatif. Misal contoh, kalau memang sudah berlendir, kalau ingin secepatnya bisa saja langsung dikawinkan, dipaksa seperti itu. Jadi dipaksa teman-teman semuanya, dipaksa dikawinkan satu kali, mungkin nanti hasilnya bisa secepatnya birahi maksimal seperti itu. Jadi bukan jaminan kalau kita paksakan, kita kenakan itu langsung jadi bunting, itu pun juga belum jaminan. Jadi cuma sekedar untuk merangsang saja. Jadi kita kenakan satu kali, mungkin kita tunggu 10-15 hari lagi, 1 minggu, 20 hari lagi seperti itu. Kadang-kadang biasanya ada yang langsung birahi maksimal. Kalau sudah birahi maksimal baru kita proses kawinkan seperti itu. Dan alhasil mungkin kalau sudah maksimal, yang jelas harapannya presentasinya bisa mencapai 70 bahkan 85% bisa bunting. Jadi sangat banyak sekali teman-teman semuanya. Contoh kambing-kambing birahi seperti ini sangat banyak sekali dan sangat sering sekali terjadi. Tapi kenapa kalau di kandang kami misal tidak saya kawinkan, tidak saya paksa seperti ini? Karena nanti kalau misal saya paksa, yang jelas pertama misal saya paksa dengan bejantan yang lain, padahal pembelinya menginginkan bejantan yang A, terus saya paksa dengan bejantan B, pasti nanti misal bisa jadi bunting, itu pun juga kesalahan kami. Jadi kami tidak bisa melakukan seperti itu.
misal saya paksa dengan bejantan yang diinginkan, misal contoh seperti ini, minta dikawinkan sama Kertojoyo misal, saya paksa sama Kertojoyo, jadi terus terang saya tidak mau memaksa, karena apa, saya pun juga masih mempertahankan untuk bejantan saya biar tidak mubazir seperti itu prinsip saya. Beda lagi kalau kita mungkin dipaksa dengan jantan yang lain yang istilahnya kualitas kambingnya tidak bagus atau mungkin harga kambingnya tidak mahal, itu tidak apa-apa, silahkan. Tapi kan kita sendiri, kalau saya jelas tidak berani, karena apa? Karena nanti bila mana saya paksa terus jadi positif bunting, itu pun nanti bisa menjadi kesalahan saya. Itu sangat berbahaya bagi saya. Jadi saya tidak bisa melakukan seperti itu. Misal untuk saya sendiri kalau memang belum benar-benar maksimal, contoh misal sudah berlendir dan diimbangi ekornya kipit-kipit, kambingnya pun juga nurut sama bejantan, kita dekatkan dengan bejantan nurut, baru saya proses kawinkan seperti itu. Untuk perkawinannya saya proses. Tapi kalau belum maksimal, tetap saya tunggu seperti itu. Itu prinsip kami seperti itu. Jadi memang sangat banyak sekali kambing-kambing yang sudah saya jual, yang sudah saya kawinkan sama bejantan kami. Untuk proses perkawinannya seperti apa, memang kami melakukan proses perkawinan seperti yang saya beritahukan tadi. Kalau memang kambingnya itu sudah berlendir, pertama, kedua sudah kipit-kipit, ketiga sudah nurut, itu baru saya kawinkan. Jadi kemungkinan besar kalau memang tandanya seperti itu, saya yakin untuk persentase gagal bunting itu cuma mencapai 20-30%. Jadi 70% bisa langsung bunting seperti itu. Tapi kalau misal tidak, kita proses perkawinannya tidak seperti itu, cuma berlendir saja, kambingnya tidak kipit-kipit dan kambingnya masih berontak, dikawinkan, itu pun sangat rawan. Artinya untuk persentase buntingnya sangat kecil sekali, mungkin 30%, 25% seperti itu. Jadi semuanya tetap bisa ada harapan dan bisa bunting walaupun dipaksa seperti itu. Tapi itu bukan pilihan yang bagus kalau kita ingin menjadi peternak yang cerdas dan pintar. Jadi bukan pilihan yang tepat, harus diingat. Jadi mungkin seperti itu untuk informasi kali ini mengenai sebuah sistem kambing birahi, teman-teman. Semoga sedikit informasi kali ini bisa bermanfaat. Bila ada kurang lebihnya kata dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.